Dan bener aja, malamnya pas dia lagi tidur, ada sesuatu yang kayak ngebekap dia, bahkan sampai gak bisa gerak. Hai guys, balik lagi di YouTube channel Bila Nikah Ai. Di cerita kali ini aku ingin membawakan cerita horor ya. Ini tuh pengalaman dari keluarga aku sendiri, dari saudara, dari mama, bahkan juga dari aku sendiri gitu ya guys. Oh iya, sebelumnya aku udah kayak bikin voting gitu ya di channel YouTube aku. Kira-kira gimana nih, subscriber aku setuju nggak kalau aku bikin podcast cerita horor? Kayaknya banyak yang gak setuju ya, banyak pada yang memilih tarot gitu ya guys. Tapi aku di sini tetap akan bikin sesi cerita horor gitu ya, karena kan channel YouTube aku butuh sesuatu yang lain juga guys ya. Tarot masih tetap ada, tapi juga cerita-cerita seperti ini bakal aku adain juga gitu. So enjoy aja di cerita kali ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan enjoy the video. Oke, cerita yang pertama ini dialami oleh sepupu aku sendiri. Jadi waktu itu kira-kira kita masih berumur 8 tahun, 7 atau 8 tahun gitu. Dan kejadiannya waktu itu di rumah aku yang dulu. Kita itu punya rumah bentuknya rumah joglo Jawa. Karena kita orang Jawa, jadi zaman dulu itu rumah masih kayak bentuknya joglo banget. Jadi rumah joglo itu dia lebih cenderung ke persegi panjang ya, bentuknya persegi panjang, terus lebar panjang gitu. Dan rumah itu hanya satu lantai, tapi panjang dan lebarnya cukup luas. Dan di situ juga kita tinggalnya masih bareng-bareng. Masih ada om, saudara-saudara dari papa aku dan kakaknya papa aku juga masih ada di situ. Rumah kami ini memiliki 4 kamar, 1 ruang tamu, 1 ruang dapur plus ruang makan, dan 1 kamar mandi. Nah, ruang tamunya cukup luas, dan ruang tamu ke dapur itu cukup dekat juga. Di antara ruang tamu dan dapur itu cuman disekat pakai korden doang ya, kayak gitu. Nah, di waktu itu sepupu aku yang cowok ini, dia itu kayak tiba-tiba nengok-nengok ke belakang dapur gitu. Dia sempat nengok berkali-kali, bahkan sampai jadi kenotis sama mama aku, kayak mama aku terus memperhatikan dia gitu. Ini anak kenapa gitu. Nah, sontak mama aku langsung nanya dong sama sepupu aku ini, kamu kenapa? Kok nengok-nengok ke belakang terus? Di dapur ada apa? Ditanya begitu sama mama aku. Sepupu aku menjawab, tadi aku ngeliat ada orang lagi duduk di kursi. Dia lagi menyisir rambut. Rambutnya panjang banget, pakai dress putih. Itu siapa? Mama aku kayak sedikit kaget, terus juga, tapi dia juga kayak mungkin menghibur sepupu aku ini ya. Jadi kayak bilang, gak ada siapa-siapa, kamu salah lihat kali. Sepupu aku berusaha meyakinkan mama aku bahwa dia ini benar-benar melihat dengan jelas ada seseorang di dapur. Dia sedang duduk menyisir rambut dan melihat ke arah sepupu aku yang cowok ini. Tapi mama aku bersikeras mengatakan tidak ada siapapun di belakang rumah. Lalu sepupu aku masih tetap ngeyel. Dia ngucap,
jangan-jangan itu Bude Wiwi kali. Jadi memang ada kakak iparnya mama aku yang tinggal di rumah itu juga. Tapi posisinya di malam itu dia sama sekali tidak ada di rumah. Dia sedang bekerja. Mama aku kembali meyakinkan saudara aku ini bahwa tidak ada siapapun di dapur. Dan akhirnya sepupu aku ini ya dia kayak ya udahlah, mungkin salah lihat, tapi dia sama sekali tidak ada ekspresi takut atau yang gimana. Bisa dibilang memang sepupu aku ini orangnya kayak rada jahil dan bandel ya. Jadi dia sama sekali nggak ada rasa takut dan dia cuek-cuek aja. Tapi di sini cukup membuat mama aku ini kayak cukup takut ya, karena mama aku kan sering banget ke dapur buat masak, buat aktivitas di dapur gitu. Tapi memang ya dia jarang atau bahkan belum pernah menemui hal-hal yang seperti itu. Jadi di malam itu baru pertama kali dialami oleh sepupu aku yang cowok, guys. Oke, lanjut cerita yang kedua. Cerita ini dialami oleh kakek dan nenek aku. Jadi kira-kira kejadiannya sekitar tahun 1980-an. Dan di waktu itu tempat tinggal kakek dan nenek aku itu bisa dibilang rumahnya memang menyimpan berbagai misteri dalamnya gitu ya. Nah, pada saat itu nenek aku lagi tidur malam. Nenek tuh punya kebiasaan atau tabiat tidur ya. Jadi ketika beliau ini tidur, salah satu tangannya ini selalu kayak diletakkan di belakang, di punggung gitu guys. Antara tangannya setengah mengepal dan kayak agak kebuka dikit gitu. Memang punya kebiasaan seperti itu, baik tangan kanan maupun tangan kiri. Nenek aku tuh suka kalau tidur kayak gitu, tangannya selalu ada yang di belakang salah satu. Seperti posisi orang tua kalau dia lagi menyapu ya, tangannya di belakang salah satu gitu. Dan pas ketika dia tidur itu di malam hari, tiba-tiba sebuah jari berukuran besar itu kayak nempel gitu di tangannya. Dan nenek aku ini kayak antara setengah sadar dan gak sadar ya, kan masih tidur nyenyak, tiba-tiba kayak ada yang nempel gitu di tangannya. Antara setengah sadar dan enggak, dia tuh kayak sambil mengusap-ngusap jari yang nempel itu. Antara sadar gak sadar lagi nih, tapi dia merasakan gitu, dia sangat merasakan apa yang dia sentuh ini adalah sebuah jari yang sangat besar dan juga berbulu, seperti ada bulunya gitu. Nah, di pikiran beliau saat itu tuh gak ada pikiran hewan binatang buas atau apa gitu ya. Justru pikiran dia tuh, wah ini pasti tangannya kakek nih. Karena kakek aku itu emang orangnya suka ngebecandain nenek aku gitu guys. Jadi nenek aku tuh mengiranya itu pasti kakek aku. Karena dia berpikir positif seperti itu, akhirnya beliau memutuskan untuk kembali tidur. Nah, keesokan harinya nenek aku ini negor sama kakek aku. Kamu semalam ngapain megang-megang tangan aku pas lagi tidur? Mana tangannya gede, pakai bulu-bulu, ngapain sih gitu-gitu segala? Ditegur seperti itulah. Tapi kakek aku seperti kayak mengelak gitu karena memang dia tidak melakukan. Dia pun mengatakan, apaan?
Orang aku juga tidur semalam gak ngapa-ngapain, kayak gitu. Tapi nenek aku terus bersikeras, orang ada kok, ada tangan yang megang-megang tangan aku, kayak kayak ngegelitikin gitu. Itu pasti kamu. Mana tangannya gede lagi, kan tangan kamu juga gede, gitu kan. Tapi kakek aku kembali mengelak karena memang dia tidak melakukannya. Enggak, bukan aku nggak ngapa-ngapain. Nah, terus di waktu itu ada kakaknya mama aku yang nyeletuk, wah, jangan-jangan itu ada Mr. J lagi, Bu, yang datang semalam gitu. Dan nenek aku pun kayak kaget karena semalam kan dia berpikirnya positif. Tapi pas kakaknya mama aku bilang kayak gitu, nenek aku jadi kayak takut gitu. Iya kali, jangan-jangan ya yang semalam gitu. Tapi kakek aku ini orangnya rada sedikit sesumbar dan bisa dibilang kayak apa ya, malah nantangin gitu. Jadi memang kayak nggak percaya gitu. Karena kan dia merasa kita ini tuh sholat, nggak perlu takut sama kayak gitu. Jadi dia ini justru nantangin. Dia itu berkata di dalam rumah kayak teriak-teriak gitu, bilang, mana kalau ada, sini ketemu nih sama aku, sini, mana, perlihatkan sosok kamu. Nah, kakek aku tuh malah sesumbar seperti itu, guys. Dan bener aja, malamnya pas dia lagi tidur, ada sesuatu yang kayak ngebekat dia, bahkan sampai gak bisa gerak kayak gitu. Mau buka mata gak bisa, mau ngomong gak bisa, dan rasanya itu seperti ada yang memeluk dia dengan kencang. Saking kencangnya ini kayak sempet badannya ini sakit semua, dan sempet rada sesak nafas juga. Barulah di pagi harinya kakek aku bercerita apa yang dia alami semalaman. Dan di saat itulah baru nenek aku tuh kayak bilang, makanya jadi orang itu jangan suka nantangin hal begituan. Nanti kalau didatengin beneran, baru deh tahu rasa gitu. Tapi ya kakek aku ini bisa dibilang orangnya ya kayak ngeyel gitu. Jadi dia kayak masih, lah apa sih, paling juga kecapean, kesemutan. Dia masih yang seperti itu. Tapi yang sebenarnya ya dia juga sebenarnya rada merasa takut ya. Cuman ya mungkin dia menutupi aja biar gak malu sama nenek aku. Lanjut cerita ketiga. Cerita ini dialami oleh mama aku sendiri, tapi tepatnya ketika mama mungkin berusia 9 atau 10 tahun. Kira-kira ketika masih SD. Jadi di waktu itu mama ini tidurnya masih bareng-bareng sama kakek, nenek, dan 3 saudaranya yang lain. Mamaku ini 4 bersaudara. Dan dulu rumahnya kakek sama nenek itu masih jadi satu dengan rumah adik dan kakaknya kakekku gitu, guys. Jadi kalau orang zaman dulu itu masih suka tinggal bareng-bareng gitu kan, satu rumah buat berapa keluarga seperti itu. Memang tradisinya orang Jawa mungkin ya seperti itu. Nah, kamarnya mama waktu itu masih terbuat dari kayu dan juga bawahnya kayak ada kolongannya gitu, guys. Dan zaman dulu itu rumahnya masih belum diubin ya, jadi kayak masih berupa tanah plester sama semen aja gitu, tanpa ada ubin ya. Rumah zaman dulu, orang-orang dulu tuh rumahnya masih seperti itu. Dan juga
listrik itu masih belum ada ya di waktu itu. Ya udah ada listrik, cuman kayak kadang listrik itu nyala di jam sekian sampai jam sekian, mati di jam sekian sampai jam sekian. Dan kebetulan di malam itu listrik itu pas mati, sehingga mereka semua itu tidur dengan menggunakan lampu teflon, guys. Lampu yang dinyalakan dengan sumbu dan juga minyak gas, seperti itu. Dan ketika semuanya tertidur dengan lelap, mama aku ini terbangun. Dia kebangun sendiri karena sedang mengalami sakit demam. Kira-kira terbangun sekitar pukul 1 malam atau jam 2-an dini hari gitulah. Nah, antara sadar dan gak sadar, dia itu melihat seperti ada sesosok asap gitu, asap yang keluar dari bawah lantai menjulang ke atas gitu. Dan yang dia lihat adalah sosok yang seperti hantu Casper. Kalian tahu hantu Casper? Sosok yang dilihat seperti itu, dengan mata yang berwarna merah menyala, menatap ke arah mamahku. Antara sadar dan gak sadar, tapi apa yang dilihat itu benar-benar nyata, sampai tubuh mamahku ini berkeringat dingin dan ya sedikit takut gitu. Nah, tapi kemudian mamaku lanjut untuk tidur lagi, guys, dan berusaha untuk melupakan apa yang dia lihat. Oke, guys, cukup sekian cerita di episode pertama ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang punya cerita seperti ini, kalian boleh kirimkan di DM Instagram aku. Silahkan kalian DM aja, nanti bakal aku ceritain cerita-cerita kalian di episode selanjutnya. Oke, guys, sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye bye.